Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 22 ayat yang ke-1 sampai 2, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-11 sampai 14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung, yang akan kukatakan kepadamu." Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu Ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh, dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan, akan disediakan sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung, yang akan kukatakan kepadamu." Judul renungan kita hari ini adalah Menjalani Hidup dalam Iman Percaya, ditulis oleh Gordon Robertson, sahabat suara kasih. Dalam kunjungan baru-baru ini ke Yerusalem, saya menyaksikan pemandangan indah pegunungan Moria dan Bukit Bait Suci. Sungguh menakjubkan membayangkan pengorbanan yang pernah terjadi di gunung itu, di mana Abraham mempersembahkan Ishak, dan Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Abraham berusia lebih dari 100 tahun kala itu, saat Tuhan menyampaikan perintahnya. Katanya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana." Beberapa ahli Alkitab berpikir bahwa Ishak mungkin sudah berusia 35 tahun kala itu. Dia bisa saja menolak,
namun dia menaati bapaknya. Lalu perhatikan ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani saat dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Apa yang membuat seseorang bertanya, "Saya akan menjadi korbannya," saat Tuhan Yesus menubuatkan bagaimana Petrus akan mati? Petrus menjawab dengan bertanya kepada Yohanes. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Jikalau Aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah Aku." Yohanes 21 ayat 22. Bertahun-tahun kemudian, setelah murid-murid lain menjadi martir, Yohanes membuat pernyataan yang mendalam ini, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." 1 Yohanes 2 ayat 16. Dalam budaya kita saat ini, keinginan daging tak lagi terkontrol. Tetapi Raja Salomo yang telah memiliki segalanya, bahkan tidak pernah merasa puas, kesombongan pun menjadi godaan lain, dan muncul dalam 3 bentuk yaitu. Yang pertama, kehendak diri, di mana banyak orang sering berkata, "Segalanya akan lebih baik kalau aku yang memegang kendali." Yang kedua, percaya diri, di mana banyak orang berkata, "Aku punya ini, aku tahu apa yang aku lakukan." Yang ketiga, memuliakan diri sendiri, di mana orang kerap berkata, "Bukankah aku sudah melakukannya dengan baik? Kenapa kamu tidak mengakuinya?" Semua bentuk kesombongan ini berpusat kepada diri sendiri. Semakin kita menghargai diri kita sendiri, semakin rentan kita tersandung dalam kesombongan. Bagaimana mengatasi ketiga bentuk kesombongan ini? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, Yohanes berkata, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Daripada mencintai hal-hal yang sementara, kita perlu melakukan kehendak Tuhan, dan menuntun orang kepada Tuhan Yesus, supaya banyak orang masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Saat Yohanes menulis kata-kata ini, saat itu terjadi penganiayaan besar-besaran terhadap orang percaya. Banyak di antara mereka yang dipaksa memilih antara iman dan hidup mereka. Namun Paulus menyampaikan kerelaannya untuk mati demi iman. "Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan." Roma 8 ayat 36. Sahabat suara kasih, meskipun kita rela mati karena iman, kita tetap adalah pemenang di dalam Dia yang mengasihi kita. Kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi kerajaan dan kuasa kegelapan. Saat kita bertindak seperti Ishak dan Tuhan Yesus, yang rela mengorbankan diri mereka demi kepentingan kerajaan surga, maka musuh kita kalah. Dia tidak lagi punya kuasa untuk menuduh kita. Marilah kita renungkan, kita menyadari dunia ini bukanlah rumah kita, karena tujuan akhir kita adalah Yerusalem yang baru, kota di mana Tuhan bertahta. Jadi mari bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah disalibkan bersama Kristus? Maka hidup yang kita jalani sekarang,
benar-benar cerminan iman di dalam Kristus, yang mengasihi kita dan rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.